untuk kasus yang sebenarnya sangat remeh-temeh ini, ya hanya antara seorang laki-laki bernama Hotman Paris dengan saudari bernama Putri Iklim Hakim, yang orang ini ya masing-masing membuat pengakuan yang berbeda. Iklim Hakim datang ke saya mengaku dilecehkan. Hotman di awal bilang tidak ada pelecehan. Berikutnya bilang suka sama suka dan berpacaran. Ini akan kita buktikan karena chattingan itu ada di situ, menyangkut payudara juga, menyangkut vagina juga. Nah, pertanyaannya, hakim tidak konsisten. Dari awal, jangan dikira kita takut. Penjara bagian dari hidup. Dan saya siap jadi member untuk itu. Tapi harus benar. Saya udah bilang. Jadi, hakim dari awal sudah terlihat sangat-sangat menunjukkan seolah-olah paling berwibawa. Kita sampai istilahkan dia ibu guru yang tidak boleh muridnya terlambat. Seperti harus dituruti. Hei, hakim pun hari ini banyak yang koruptor. Ditangkap. Ya, jaksa juga ditangkap. Polisi juga ditangkap. Pengacara juga ditangkap. Ini sebuah penegak hukum. Kalau begitu, mari saling mengawasi dan beri ruang buat kita bersama-sama. Saya berhak menggunakan baju toga. Dan mulai sidang ke depan, saya akan pakai baju toga. Karena ada teman saya yang juga di sidang dan saya lawyer. Saya buktikan saya lawyer. Ada KTA dan saya sudah diperiksa oleh Dewan Kehormatan, dinyatakan tidak bersalah. Jadi ketidakkonsistenan hakim ini. Pertama di awal katakan live boleh, terbuka untuk umum. Giliran akan dibuka chattingan, dikatakan ini urusan yang sangat prinsip atau yang prinsip private. Saya tanya kalian, kasus Vina Eki itu bicara vagina. Saya pengacaranya Suroto. Diungkap dan persidangan terbuka untuk umum kecuali Saka Tatal yang waktu itu pelaku anak di bawah umur. Itu kurang jurisprudensi siapa? Yang kedua, Verdi Sambo, istrinya mengaku diperkosa. Live. Kenapa ini tidak live? Kita minta itu saja. Oh, dia merasa kita takut? Nggak takut. Maka kami sudah bersepakat tadi dengan tim 3. Satu, surat kita sudah masuk lewat ketua tim Pak Lecu. Mana Pak Lecu tadi? Pak Lecu mana sini? Beliau sudah komunikasi dengan ketua PN. Betul ya Pak Lecu ya? Bahwa kami minta hakim diganti seluruhnya. Yes, seluruhnya. Ya, ganti seluruhnya. Termasuk kalau diperlukan panitra. Tapi kalau panitra tidak terlibat dalam hal ini kami lihat, silakan. Tapi hakim minta diganti seluruhnya. Pertanyaannya, bolehkah hakim diganti? Boleh. Boleh. Ketika kita melihat bahwa ketua majelis, anggota majelis tidak berjalan secara profesional dan netral. Jadi nggak usah kami dibentak-bentak ini itu, nggak ada. Ya. Yang kedua, kami minta wartawan bisa menyiarkan secara live semua persidangan ini. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Kalau yang 3 ini tidak dipatuhi, kami tidak akan datang persidangan. Mau tangkap, tangkap. Tapi seluruhnya akan bereaksi. Dan kita tidak akan diam. Dan ini potret penegakan hukum yang dipaksakan. Bayangkan sudah ribut di dalam ruangan, dia masih bilang, kami tetap pada pendirian. Gak tahu malu dia. Bahwa kami akan tetap menjalankan. Kalau saudara tidak datang, nanti akan tahan. Ganti. Kau masih malu kau. Kau masih malu kau. Lihat hijabmu. Lihat usiamu. Istri saya, Ibu Ade yang tahu cerita ini. Bagaimana Iklim Hakim. Ibu Eli juga tahu. Anak saya datang. Ini Dokter Rizka. Ini Eca. Apa? Saya suruh mereka datang biar mereka dengar. Apakah ayahnya yang mesum atau orang yang ada di sana. Maka kami minta Hotman, bawa istrimu, bawa anakmu, biar kau bisa lihat
suamimu itu seperti apa perilakunya. Jadi inilah poin dari kami. Dari sini kami akan bergerak ke PTSP, menyampaikan surat, dan Bapak Prabowo, Pak Presiden, jangan, tolong ditegur. Hotman ini bolak-balik posting seolah-olah dia orang paling dekat dengan Presiden, bilang-bilang klien. Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau cerita jasa, saya pun berjasa ketika Bapak Prabowo Hatta maju 2014. Dan Hotman tidak kemana-mana, dan kita nggak pernah posting. Saya juga pernah pengacara, pejabat negara, petinggi Polri, tidak pernah saya posting berkali-kali. Ini maksudnya apa? Supaya orang takut enggak? Norak. Jadi tidak ada backingan di sini. Yang kami minta dengan tenang agar minta hakim diganti dan tidak usah gertak-gertak kami. Maka Pak Kapolres, saya terima kasih sudah datang, walaupun secara legalitas ini beda ranah. Ini ranahnya yudikatif. Maka polisi seyogianya tidak bisa masuk, tapi kita mau karena Pak Kapolres orangnya sangat soft dan paham. Saya sekali lagi, ini suara pengacara. Ada pengacara yang lain di sidang tidak seramai ini. Tapi kalau pengacara diperlakukan begini, besok akan seperti apa hukum di Indonesia? Silakan Pak Lecu sebagai ketua. Ya, artinya gini ya. Ya jelas ya. Yang pertama, sudah ada penetapan bahwa ya sidang itu dilakukan live atau terbuka. Ya kan? Tapi tiba-tiba di hari Bang Hotman selaku korban akan diperiksa, tiba-tiba sidang diatur tertutup. Ini kan terlihat sudah. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya Ketua Majelis ya, kayaknya Sofi udah terima. Ya, jadi saya minta diganti saja. Ya, saya minta diganti karena sudah tidak objektif lagi. Kalau seperti ini sudah jelas tidak objektif. Oke, sudah jelas tidak objektif. Saya minta kepada Ketua PN, saya sudah WA juga, saya minta tolong diganti. Ya, ini nggak objektif, jangan dipaksakan. Ini jelas-jelas tidak objektif. Kita curiga, jelas. Ya, oke. Jadi saya selaku penasihat hukum dari Bang Rasman, kebetulan pengacara yang juga ikut menyidangkan perkara Bang Rasman, saya minta Ketua Majelis dan jajarannya tolong langsung diganti. Ya, baik. Ini Bu Ade bicara sama Bu Eli. Ayo, Bu Eli Rambe, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Tentunya kami dari pihak keluarga berharap tegakkanlah yang benar itu. Karena kami yakin ya, walaupun saya tidak mengikuti dari awal, tapi saya selalu mengikutinya. Bahkan malam lebaran itu, waduh, bagaimana iklim hakim itu masih teleponan, terganggu saat itu kami. Dia teleponan mau bunuh diri, nangis-nangis, minta uang, minta beli baju lebaran, segala macam. Loh, kok sekarang kok dia tidak mengaku gitu loh. Jadi saya yakin dan percaya, walaupun nanti hakimnya Bu Hakim ataupun Pak Hakim, saya yakin mereka akan menegakkan hukum di negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baik, silakan Bu Ade. Ini yang banyak tahu juga. Saya di sini sangat tahu ya, karena dari awal iklim hakim itu memang datang itu saya tahu benar-benar itu bagaimana situasinya gitu loh. Kok kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Yang tadinya kan si iklim hakim itu datang menangis-nangis, mengadu bahwa dia dilecehkan. Kenapa jadi begitu di ujung-ujung sedikit ada sesuatu mungkin ya. Jadi iklim hakim tidak mengakui itu tidak ada tidak pelecehan. Kemudian tidak mengakui tidak ada tanda tangan. Lalu di samping Bang Rasman itu sampai kami itu siapa? Apakah pembantu? Kim, kau Kim, jujurlah kau Kim. Kau Kim, ingat kau Kim, kau menangis-nangis. Kau sampai kau kirim-kirim foto bunuh diri. Leher bunuh diri. Saat sekarang kau bilang kau malah pihak-pihak yang diduga kau malah bergabung dengan si Hotman Paris. Ada apa ini? Tolonglah penegak hukum ini. Indonesia hukumnya sudah bobrok, sudah sangat bobrok. Di kantor polisi kami juga tidak tahu, ini dipaksakan. Tidak ada semuanya. Kami sudah baca semuanya, walaupun saya orang awam, saya bukan orang hukum ya, tapi saya membaca. Ini memang benar-benar tidak masuk di akal saya yang orang-orang awam gitu loh. Tolonglah. Yang Hotman Paris, janganlah selalu posting-posting Pak Prabowo tolonglah seakan-akan Pak Prabowo, Pak Presiden kita menjadi backingan kepada Hotman Paris. Tolong Pak Prabowo, ada apa? Tolong benahi ini semua hukum Indonesia. Begitu saja. Baik, silakan.